Ya, Lan. oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak, guru hebat yang telah hadir di acara kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Rani Nawangsari yang juga telah hadir di kegiatan kita hari ini, yaitu sebagai KO Captain Belajar ID dan narasumber kita Ibu Reza Oktarida Husela. Selamat malam Bu. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam webinar komunitas Semanda Belajar dengan tema pemanfaatan media Canva untuk tugas siswa. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, langsung saja kepada narasumber kita, Ibu Reza Oktarida, untuk memberikan penjelasan mengenai materi pemanfaatan media Canva untuk tugas siswa. Kami persilahkan Ibu Reza. Baik, terima kasih Ibu Ulan selaku moderator. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Sudah, Bu. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, Bu. suaranya Kayaknya suaranya Sebentar ya. ya. Oke. Gimana Bu Reza? Apakah sudah terdengar baik? Sudah Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya, baik dari yang Semanda ataupun mungkin ada yang dari luar Semanda Bapak Ibu ya, dari sekolah lain juga di sini. Jadi materi webinar kali ini yaitu pemanfaatan Canva untuk tugas siswa Bapak Ibu. Jadi di sini kita sharing saja sebenarnya. Mungkin di sini banyak juga Bapak Ibu yang sudah menggunakan Canva ya Bapak Ibu untuk tugas kepada siswa. Atau mungkin masih ada yang belum sama sekali buka Canva ini Bapak Ibu. Di Canva ini aplikasi desain grafis ya Bapak Ibu. Kita sharing saja, di sini saya akan menyampaikan mengenai Canva, yaitu fitur-fiturnya, nanti kemudian cara membuat desainnya, kemudian untuk mendownload desain yang telah dibuat, kemudian untuk membuat kelas, dan menggabungkan siswa ke dalam kelas. Kemudian nanti mungkin kita demonstrasi atau praktek langsung Bapak Ibu. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Oktarida Husela dari SMA Negeri 2 Oku. Di sini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Iqbal Satrio Pambudi. Oke, langsung saja Bapak Ibu, dari apa itu Canva. Jadi Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, atau konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai contoh desain yang bisa kita gunakan secara langsung.
Kemudian sebelum kita membuat desain pada Canva, pastinya kita harus memiliki akun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Langkah pertama pasti kita harus download aplikasi Canva-nya, Bapak Ibu, melalui App Store atau Play Store di HP, atau bisa juga langsung mengunjungi www.canva.com kalau Bapak Ibu menggunakan laptop. Kemudian kalau tampilan di HP itu seperti gambar tersebut. Setelah itu kita harus sign up atau login terlebih dahulu. Ada pilihan untuk login, di sini ada bisa menggunakan Google, itu continue with Google, atau bisa continue with Facebook, atau continue with Apple, atau langsung juga menggunakan email. Lebih baik, kalau saya di sini menggunakan email, dan saya menggunakan email belajar ID, Bapak Ibu, belajar ID. Jadi nanti aplikasi Canva kita itu menjadi Canva pendidikan. Jadi fitur-fiturnya, template-templatenya itu lebih banyak. Karena yang di education ini mungkin mirip seperti yang pro ya, seperti yang berbayar. Sangat menarik template-template yang ada di education. Kemudian ini tampilan yang di PC atau di laptop Bapak Ibu. Pilihannya juga ada, kita tinggal pilih mau sign up atau login melalui apa. Kemudian sebelum kita membuat desain, kita ketahui dulu fitur-fitur yang ada di Canva. Setelah kita login atau sign up tadi, kita langsung menuju ke beranda dari Canva. Ini tampilan di laptop Bapak Ibu. Ini tampilan beranda. Di sini ada banyak fitur-fiturnya. Terlebih dahulu kita mengenali dulu. Yang pertama itu pasti ada beranda. Itu ada di bagian navigasi bar atau menu di atas. Itu ada beranda yang pertama, itu ada tampilan awal dari Canva yang berisi desain yang kita telah buat atau desain-desain yang disediakan oleh Canva yang bisa kita gunakan secara langsung. Kemudian di sampingnya ada template. Di sini ada fitur yang menyediakan tampilan template yang telah dibuat oleh orang lain yang bisa kita gunakan. Dan pastinya bisa mempermudah kita sebagai pengguna baru, apalagi itu bisa langsung menggunakan desain yang telah ada. Kemudian ada fitur di sini menyediakan berbagai macam foto, icon, dan lain-lain yang bisa kita pakai untuk desain kita. Kemudian ada belajar, di sini isinya yaitu ada tips, ada tutorial, ada ide, dan berbagai macam lainnya. Kemudian di pojok kanan itu ada yang tanda panah, itu adalah fitur pusat bantuan. Jadi apabila Canva kita terkena masalah atau ada masalah, kita bisa minta bantuan ke pihak Canva secara langsung. Kemudian di sampingnya itu ada pengaturan akun, kemudian yang lonceng itu adalah notifikasi. Itu tadi yang bagian navigasi bar atau menu. Kemudian di beranda tadi, di sebelah samping kiri itu ada bagian di dalam beranda. Yang pertama itu ada di rekomendasi untuk Anda. Itu adalah fitur untuk pencarian cepat, untuk memilih template yang akan digunakan atau template yang direkomendasikan oleh Canva. Kemudian ada semua desain Anda. Itu adalah fitur yang menyimpan dan menampilkan desain-desain yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada dibagikan untuk Anda, itu menyimpan dan menampilkan desain atau template yang dibagikan oleh orang lain kepada kita. Dan ada fitur kit merek yang berfungsi menjembatani pembelian fitur yang bisa kita gunakan. Kemudian ada buat tim, di sini fitur yang berfungsi untuk berkolaborasi dan mendesain bersama-sama secara online di waktu yang bersamaan. Kemudian ada semua folder Anda dan ada sampah. Sampah di sini adalah folder atau desain yang telah kita hapus, itu ada fitur backup-nya di sini Bapak Ibu. Itu tadi mengenal Canva, fitur-fitur yang ada di Canva. Sekarang kita ke cara membuat desain di Canva Bapak Ibu. Pastinya kita balik lagi ke beranda tadi, itu di pojok kanan atas ada buat desain atau create design. Jadi kita bisa klik di pojok kanan atas itu. Setelah kita klik, maka akan tampilannya muncul seperti ini. Ini masih desainnya masih putih polos ya Bapak Ibu.
Di sini kita bisa langsung pilih template yang kita ingin gunakan di fitur di sebelah kanan ini. Di sebelah kiri ini ada template, jadi kita bisa pilih template yang ingin kita gunakan. Kemudian saat tadi kita memilih buat desain, di situ kita bisa langsung memilih ukuran yang ingin kita gunakan. Bisa ukuran poster, bisa ukuran presentasi, atau kita bisa custom ukuran yang kita inginkan. Di sini saya memilih presentasi pendidikan. Di sini template-nya ada banyak sekali. Apabila kita scroll lagi ke bawah, ini masih banyak fitur ini template-template yang cantik, yang menarik, yang bisa kita langsung pakai. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuat desain sendiri bisa, kita bisa ganti latar belakangnya ada di latar belakang ini. Kita bisa pilih foto, gambar untuk membuat latar belakang di desain kita. Kemudian di sini saya jelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di sini Bapak Ibu yang ada di desain. Tadi ada template, kemudian ada elemen. Elemen ini isinya banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita tempelkan di desain kita untuk mempercantik. Misalkan ada ini garis, lingkaran, oval, kemudian ada elemen yang bersifat kompleks, ada kartun. Kemudian misalkan saya ingin membuat presentasi mengenai matematika, saya bisa klik cari aja di elemen itu Bapak Ibu. Klik matematika itu muncul banyak sekali elemen tentang matematika. Nanti ada angka-angka, ada simbol matematika, dan berbagai macam lainnya. Kemudian di unggahan di bawahnya, selain kita menggunakan foto yang sudah disediakan di Canva, kita bisa juga menggunakan foto kita sendiri atau foto yang kita punya. Jadi kita bisa unggah, klik unggah nanti. Kita nanti masuk ke galeri, kita klik unggah. Jadi kita bisa pakai di desain kita, hasil foto kita sendiri, atau kita cari Google. Cari Google juga bisa, kita unggah langsung Bapak Ibu. Kemudian ada fitur teks. Di fitur ini kita bisa memasukkan teks, kata, atau kalimat sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bisa ganti jenis dan ukuran font sesuai keinginan kita. Kemudian di bawahnya ada gaya. Di fitur ini kita bisa mengubah warna dari template yang kita pakai sesuai dengan palet warna yang disediakan, atau kita bisa mengubah font sesuai set font yang digunakan. Kemudian ada latar belakang, pastinya ini menyediakan latar belakang yang menarik yang bisa, dan kita bisa ganti latar belakang tadi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada fitur logo, di sini kita bisa mengunggah logo yang kita miliki dalam format PNG, SVG, atau JPG. Mungkin kalau Bapak Ibu mau memasukkan logo sekolah gitu, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Ini tadi cara membuat desain di Canva. Setelah kita membuat desain, kita bisa menyimpannya Bapak Ibu. Caranya itu di sini ada cara menyimpan desainnya, langkahnya. Tadi pada bagian desain tadi di pojok kanan atas itu ada pilihan bagian, ada icon bagian. Kita bisa klik, kemudian akan muncul unduh. Kita bisa klik unduh, kemudian kita pilih dulu jenis file yang ingin kita unduh. Baru nanti ada icon unduh lagi berwarna biru, kemudian akan kita tunggu dulu proses pengunduhan. Jika sudah, maka filenya langsung tersimpan di penyimpanan HP kita atau di PC kita. Seperti ini Bapak Ibu. Nih, tadi tampilan desain di pojok kanan atas ada bagikan. Kita klik bagikan. Kemudian unduh, di bawah ini kita klik unduh. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih jenis filenya terlebih dahulu. Di sini ada JPG, PNG, PDF, SVG, atau video MP4. Setelah kita pilih, kita klik unduh ini Bapak Ibu. Setelah itu filenya sudah tersimpan di HP atau PC kita. Kemudian di Canva ini Bapak Ibu kita bisa membuat kelas untuk siswa. Jadi siswa kita masukkan ke kelas, kemudian siswa juga bisa memakai fitur yang kita punya. Misalkan kita menggunakan education, jadi siswa itu hanya punya Canva yang basic, yang dasar, bukan pro. Jadi template-templatenya itu kurang banyak karena tidak pro kan, tidak berbayar.
Dan saya ini pakainya education, jadi banyak template-template yang bisa digunakan untuk education, siswa juga bisa pakai itu. Jadi untuk membuat kelasnya, di pojok kanan atas tadi itu ada pengaturan akun, kita bisa klik, kemudian muncul seperti ini, kita bisa klik penagihan dan paket, kemudian kita klik buat kelas baru. Setelah kita klik, itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita tulis nama kelasnya apa yang akan kita buat, misalkan kelas 10 berapa atau kelas 11 berapa gitu. Kemudian kita nanti ada klik dulu ini, siapapun di domain Anda dapat bergabungnya. Kemudian tinggal klik buat kelas baru. Setelah kita klik buat kelas baru, itu kita langsung otomatis berada di dalam kelas yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita buat kelas, langkah selanjutnya kita undang siswa-siswa kita untuk masuk ke dalam kelasnya. Caranya kita klik lagi pengaturan akun di pojok kanan atas, kemudian ada anggota, kita klik anggota, dan kita pilih undang anggota pada pojok kanan atas. Di situ nanti pilihannya ada opsi undangannya ada 4, yaitu kita bisa menggunakan tautan, bisa menggunakan kode, email, atau via Google Classroom. Jika menggunakan tautan atau kode, kita bisa langsung salin dan kita bisa kirim ke siswa, atau bisa kirim ke grupnya siswa, atau kita bisa tulis alamat siswa, alamat email siswa, kemudian kita klik kirim undangan. Atau bisa juga menggunakan Google Classroom, kita langsung nanti diimpor ke akun Google Classroom kita, Bapak Ibu. Seperti ini. Ini di pojok kanan ini tadi ada pengaturan akun. Kemudian muncul anggota ini, kita klik dulu anggota. Setelah itu kita klik undang anggota ini di kelas kita. Ini contohnya saya buat kelas 18 misalnya Bapak Ibu. Kita klik undang anggota, kemudian muncul seperti ini. Ada pilihan opsi untuk undangan. Ada 4, ini ada bisa undang melalui tautan. Tinggal kita salin aja nanti. Kemudian bisa undang melalui kode, nanti ada kodenya. Kemudian undang lewat email, itu kita nanti ketik emailnya masing-masing, email siswa, atau bisa lewat Google Classroom. Sekian, itu saja presentasi saya mengenai Canva ini, Bapak Ibu. Nanti mungkin ada demonstrasi langsung atau praktek langsung oleh Pak Iqbal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Reza Oktarida. Bagaimana untuk narasumber kedua, Bapak Iqbal Satria Pambudi, apakah ingin menambahkan? Bapak Iqbal? Halo, ya baik Bu. Ya. Ini Bapak Ibu, mungkin langsung aja nanti kita coba praktekkan sekilas saja, menurut sesuai dengan yang dijelaskan Bu Desa tadi. Ini kamera saya sepertinya ada gangguan Bu, tidak bisa menampilkan video. Tapi nanti kemungkinan ini karena di sini hujan, Bu, nanti kalau umpamanya ada petir itu nanti kalau jaringannya tidak sesuai, harap dimaklumi. Baik, Pak. Oke, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, adakah yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini? Silakan. Bentar Bu, kita langsung praktek aja Pak. Bu, Mau langsung praktek, Pak? ya gimana nih Bu? Oke. Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan nanti langsung kita praktek aja. Kita praktekkan Ya. cara membuat kelas dan lain-lain. Selamat malam. Selamat Tidak malam ada Ibu. suaranya, Kak. Selamat malam Ibu Tuti. Oh ya, Bapak Ada suara Bu? suaranya Halo? Pak Iqbal Halo? agak kurang jelas, Pak. Bentar ya. Ini gimana, jelas ini? Jelas, Pak. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Kita izin share screen dulu. Ya, baik, Pak.
Oke, kelihatan Bapak Ibu? Sudah muncul ya? Baik, ini kita hanya melanjutkan saja mempraktekkan dari yang penjelasan di slide yang dijelaskan Bu Reza tadi. Bu Reza tadi. Kita bisa membuat login di Canva. Ini saya menggunakan web, langsung pencarian kan di Google Canva gitu. Nah, inilah tampilan webnya seperti ini. Ini kita bisa login menggunakan akun Google, Facebook, dan continue email. Nah, ini email ini bisa email sebagai yang penting terintegrasi dengan aktif gitu. Nah, kalau kita coba akun Google. Nah, ini ada beberapa akun saya. Kita pilih satu. Nah, ini akun ini yang telah masuk ke grup yang pro. Maaf, Bapak Ibu, bukan yang ini. Nah, akan tampilnya seperti ini, seperti tadi yang telah di tampilan utama. Ini fiturnya kita buat untuk tugas sekolah. Seandainya kita buat desain, pilih mau seperti apa yang kita butuhkan. Contoh, kita membuat dokumen kertas A4, bisa kertas apa aja, bisa dicari di sini. Atau mau ukuran kertas tersendiri, kita boleh masukkan di sini lebar berapa. Seumpamanya lebar 15, tingginya seumpamanya 10. Nah, ini dalam bentuk senti, boleh inci, milimeter, kita sentikan saja. Oh, ternyata nggak mau, kita ganti. Kita 15. Nah, ini kalau kita mau membuat ukuran kertas tersendiri. Nah, tapi kalau kita mau membuat yang sudah ada, kita cari saja dokumen. Dokumen A4. Ini karena komputer saya sudah terinstall aplikasi Canva, ini bisa membuka langsung ke aplikasi. Ini saya pilih tidak dulu karena kita akan tampilan web saja. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini terdapat template. Nah, di sebelah kiri ini banyak, kita semuanya membuat jadwal pelajaran untuk anak-anak, kita tugaskan ke anak-anak untuk membuat jadwal pelajaran. Nah, kita pilih di sini banyak ini template-templatenya, jadwal pelajaran, mau yang mana sesuai. Banyak maaf Pak Iqbal. Ya. Pak Iqbal. Ya. Mungkin bisa dikasih contoh untuk yang Canva for Education Pak, karena rata-rata kami di sini adalah guru. Kalau kami menggunakan Canva Pro, otomatis kami harus bayar Pak. Mungkin bisa dimulai dari awal cara mendaftar Canva for Education buat ibu-ibu guru yang lain, maksudnya seperti itu. Biar lebih gampang Pak. Kalau Canva Pro itu kan lebih mahal gitu, harus bayar, keluarin duit lagi gitu maksudnya Bapak. Mungkin bisa dimulai dari awal mungkin ya Bapak. Ini cuma saran saya Pak. Oh iya Bu, mohon maaf ini ya saya ini terkait akun for Education itu saya didapat dari pelatihan dulu kami di JSDI itu Bu, JSDI Indonesia. Saya tergabung di situ untuk mendapatkan education. Nah, itu untuk mendapatnya perlu bukan webinar, kita pelatihan kemarin tuh Bu. Mungkin nanti kita coba adakan pelatihan. Nanti kita coba apakah masih bisa untuk menambahkan
akun ke mengikuti menjadi education, jadi guru trainernya, karena kemarin itu untuk yang dari JSDI itu bekerja sama langsung dengan pihak Canva. Nah, jadi ada target yang harus dicapai, berapa email yang harus didaftarkan seperti itu, Bu. Mungkin yang untuk saat ini kami hanya memberikan contoh penggunaannya saja. Tapi kalau untuk for education, nah itu bisa menggunakan, ini ada tambahan dari Bu Rani, bisa menggunakan belajar ID. Ya, kita coba untuk menggunakan belajar ID. Pak, kemarin saya juga sudah daftar. Pas saya kegiatan untuk guru penggeraknya di Malang, saya ikut daftar juga menggunakan SK, Pak. SK sertifikasi pendidik atau SK terakhir bisa digunakan untuk mendaftar di Canva for Education. Mungkin saya sudah, tapi teman-teman yang lain itu gimana? Apakah sudah mendaftar semua atau gimana? Karena kalau kita menggunakan Canva Pro, otomatis kita harus mengeluarkan lebih banyak biayanya seperti itu. Ini cuma saran saja, Pak, karena kita ini belajarnya di komunitas guru gitu, seperti itu kan, ada Canva untuk guru, ada Canva untuk siswa. Apalagi kita penggunaan Canva untuk belajar. Ya, kita minimalisir pembiayaannya, Pak. Begitu maksud saya. Baik Bu, ini ada beberapa yang mengirimkan pesan. Mungkin untuk selanjutnya mungkin bisa untuk penggunaannya kita pending dulu. Mungkin kita bahas dulu apakah kita bisa mendaftarkan. Nah seperti itu aja Bu ya. Apakah kita bisa di session ini kita sharing aja. Apakah kita bisa mendaftarkan untuk for education. Semuanya kita sama-sama. Seandainya bisa nanti setelah ini mungkin ada tindak lanjutnya, kita bikin list email, kita daftarkan sama-sama untuk guru sebagai for education. Nah seperti itu aja Bu ya. Karena ini ada beberapa, ini seperti Bu Rani Nangsani bisa pakai akun belajar ID dengan menyertakan SK guru dari Bu Ratna Dewi Puri. Kebetulan kalau for education waktunya kan harus ada validasi dari tim Canva, jadi kita bisa spontan seperti sekarang. Ya, baik. Mungkin kita lebih ke sharing aja ini Bu, karena mungkin kebetulan ini ada pertanyaan untuk belajar ID, dan kita sama-sama, untuk saya aksesnya belum sampai untuk mendaftarkan setiap email ke for education. Kalau mungkin ada gabung bisa ke komunitas, sebagai siswa kita bisa, tapi kalau untuk sebagai guru saya belum bisa. Mungkin ada yang bisa membantu dengan Bu Kurniawati tadi, gimana mekanismenya, sama-sama kita belajar, kan kita di komunitas ini, supaya nanti mungkin kami yang dari narasumber ini nanti mungkin memfasilitasi sebagai menyiapkan apa aja yang kita siapkan untuk mendaftar ke pihak Canva-nya, seperti itu Bu. Baik, sebelumnya Ibu nanti mungkin kita coba bersama-sama Bu ya daftar Canva untuk pendidikan, karena kalau saya tadi sudah menggunakan akun yang pendidikan. Cuman ini saya masih ada akun yang bukan pendidikan, nanti coba kita daftar bareng-bareng Ibu. Kebetulan saya belum pernah coba untuk daftar menggunakan email biasa. Kalau saya kemarin itu langsung dari belajar ID. Nanti mungkin kita coba saja menggunakan email biasa, kemudian kita daftar Canva yang untuk pendidikan. Nanti kita coba ya Ibu. Oh iya Bu, soalnya kemarin kami difokuskan oleh tutor kami pas pendidikan guru penggerak kami itu jangan menggunakan email akun belajar, soalnya lama loadingnya. Usahakan menggunakan email pribadi kalau mau menggunakan Canva for Education untuk guru gitu. Jadi kami biasanya kemarin disuruh untuk mengunggah SK. Kalau yang punya sertif itu lebih cepat, nggak nyampe 1 kali 24 jam, 1 jam kita unggah langsung ACC dari Canva. Tapi kalau SK biasa mungkin 2 kali 24 jam kita harus nunggu ACC dari Canva, itu kalau menggunakan email
pribadi. Memang kami kemarin diwajibkan oleh tutor kami menggunakan email pribadi biar lebih cepat loadingnya seperti itu. Ya, nanti kita coba ini sharing bareng-bareng aja Bu ya cara daftarnya. Ini saya coba dulu daftar pakai email biasa saya juga ini. Soalnya saya juga belum daftar kalau email biasa. Kalau ini tadi pakai Belajar ID. Apa langsung kita coba aja, Bu? Oke, silakan Bu Reza dicoba. Jadi hari ini kan kita temanya pemanfaatan akun belajar Canva, aplikasi Canva untuk pembelajaran gitu. Jadi kalau untuk mau pakai Canva for Education atau Canva Pro itu pilihan, tergantung fasilitas yang dimiliki masing-masing. Nah sekarang ada baiknya kita sharing mengenai pemanfaatan Canva-nya dulu. Nanti di akhir saya akan sharing bagaimana convert dan mengubah akun dari Canva biasa ke Canva for Education, baik menggunakan akun email biasa maupun akun belajar.id. Maaf saya telat bergabung karena baru selesai memfasilitasi CGP dari Tanjung Balai untuk ruang kolaborasi. Monggo dilanjut Bu Reza. Jadi ini langsung kita coba buat akun buat Canva untuk education atau kita ini dulu Bu, buat desain dulu? Ya, kita kan hari ini fokusnya ke pemanfaatan Canva ya. Ya, jadi apa yang mau di-share Bu Reza dan Pak Iqbal, apakah membuat modul ajar, membuat poster, atau membuat apa, atau game edukasi, silahkan. Baik Bu. Pak Iqbal tadi ingin melanjutkan atau gimana Pak? Maaf Bu Reza, Pak Iqbal kayaknya terpental Bu suara dari. Kalau gitu kita coba langsung aja Bu ya, demonstrasi kelanjutan dari Pak Iqbal tadi. Ya, langsung aja Bu Reza. Bentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Silakan share screen Bu Reza. Ini dari laptop. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah Bu Reza. Ini masih akun email biasa, saya coba pakai Belajar ID dulu saya Bu, yang sudah pendidikan. Ini yang sudah pendidikan. Kita di sini bisa membuat desain, Bapak Ibu. Tadi kita klik buat desain. Di sini kita bisa membuat poster, lembar kerja, video pendidikan, infografis, atau presentasi. Kita bisa tadi misalkan kita mau buat tugas untuk siswa. Contohnya kemarin saya di project banyak sekali tugas siswa itu menggunakan Canva. Misalnya untuk membuat infografis, kemudian membuat ringkasan mereka, itu kita minta untuk buat di Canva. Atau kita bisa juga membuat presentasi pendidikan, mungkin Bapak Ibu. Ini saya contohkan membuat presentasi. Jadi di sini langsung muncul di template-nya itu presentasi pendidikan. Ada banyak sekali template-nya di sini yang bisa kita pakai. Kita bisa pilih saja itu salah satu, misalnya ini saya pilih. Saya klik tambah ini akan muncul di sini. Ini langsung sudah bisa kita pakai template-nya. Kita bisa mengganti teksnya juga bisa, atau mengganti elemen-elemen ini juga bisa Bapak Ibu. Caranya tadi yang sudah saya paparkan,
ini ada elemen di sini. Elemen di sini kita bisa cari yang ada di Canva ini, kita bisa, misalkan saya mencari elemen mengenai matematika. Kita bisa klik, di sini akan muncul banyak sekali elemen-elemennya. Ada grafis, foto, video, audio. Misalkan saya pilih yang grafis. Di sini banyak sekali simbol-simbol matematika atau angka-angka, banyak sekali. Kita misalkan bisa pilih salah satu. Kita klik ya Bapak Ibu, ini akan muncul. Kita bisa buat desain kita semenarik mungkin. Atau kita bisa mengubah tulisannya, kita bisa klik saja langsung. Seperti ini, kita bisa ganti misalkan materinya menjadi barisan. Kita bisa langsung. Kemudian kita bisa ganti juga font dan ukurannya seperti yang saya paparkan tadi. Kita klik saja, ini ada di atas ini adalah jenis font yang bisa kita gunakan, banyak sekali. Bisa kita ganti, ini akan berubah, kita bisa cari sesuai yang kita inginkan. Kemudian ukurannya juga ini di sini ada, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, atau bisa kita custom langsung, misalkan 50 seperti itu, atau bisa kita tambah besar, kita klik tambah aja terus Bu. Diganti warna juga bisa. Di sini ada warna teks, ini ada banyak sekali pilihan warnanya yang bisa kita gunakan. Kemudian ini bisa bold, bisa miring, ini untuk rata tengah kanan kiri. Kemudian ini bisa jadi daftar, nanti ada 1, 2, 3 atau tidak. Di sini bisa kita ubah jarak huruf, jarak barisnya. Atau kita bisa animasikan. Di sini kita bisa animasikan teksnya atau langsung halamannya. Misalkan kita animasikan teksnya, ini ada pilihannya banyak, ada yang biasa, yang menulis, atau yang sedikit lebay. Kita bisa pilih misalkan pen, dia akan bergerak Bapak Ibu. Jadi saat kita tampilkan dia akan bergerak. Atau animasi halaman, begitu kira-kira. Ini yang gaya tadi kita bisa ganti sesuai palet warna yang tersedia. Misalkan di sini yang tersedia seperti ini, kita bisa ganti jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang ini tadi awalnya seperti ini. Kemudian di sini ada set font juga yang sudah disediakan, bisa kita langsung pakai. Nah, jadi seperti itu. Di sini latar belakang banyak sekali warna-warna, atau kita bisa cari juga latar belakang pola, atau di sini ada gradien abstrak dan gambar-gambar yang lainnya. Kemudian kita bisa menambahkan template tadi di halamannya. Misalkan ini saya tambah, bisa langsung diseret atau bisa diklik juga. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat presentasi mungkin bisa langsung pakai template yang ada juga bisa. Atau mau membuat sendiri tambah lebih bagus ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin menampilkan di atas ini, bisa kita tampilkan presentasinya. Misalkan kita klik tampilkan, kita pilih standar, kemudian tampilkan, dia akan tampil. Kemudian kalau ingin menyimpan tadi sudah, di sini kita klik bagikan ya Bapak Ibu, klik bagikan, kemudian kita klik unduh, atau bisa kita bagikan desainnya ke orang yang sudah, mungkin kita tambahkan orangnya, bisa langsung emailnya, atau bagikan tautannya juga bisa.
atau kita unduh saja. Ini ada pilihannya, bisa PDF, JPG, PNG, atau video juga bisa. Kita klik, kemudian kita klik unduh. Dia langsung terunduh dan tersimpan di laptop atau di HP kita. Coba kita kembali ke Beranda ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat misalkan RPP atau modul. Kita coba cari di sini. Di sini banyak sekali RPP template-nya yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kan kita tidak dibatasin dengan RPP yang putih polos gitu. Jadi kita bisa mendesain juga. Seperti yang dicontohkan Bu Rani saat kita belajar membuat modul ajar. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu, menarik sekali untuk kita gunakan. Atau Bapak Ibu bisa mencari, misalkan membuat modul. Kita bisa cari modul. Ini ada banyak sekali modul-modul. Modul pembelajaran. Atau modul ini modul bisnis kebanyakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Reza atas penjelasannya mengenai pemanfaatan media Canva. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu. Ada yang raise hand? Boleh Bu, langsung saja. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke, dari Ibu Siti ya? Iya. Oke, dipersilakan Bu Siti. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Izin bertanya, Bu Reza. Mohon maaf, saya pengawas sekolah SD di Pidijaya Aceh. Yang ingin saya tanyakan, kemarin itu memang saya udah download Canva for Education itu. Tetapi waktu itu saya diminta ini. Saya daftar dengan akun ID, diminta sertifikat ataupun sertifikat pendidik ya kemarin ya. Ataupun SK bisa juga. Tapi nggak sempat saya ambil SK. Saya lihat itu nggak bisa lagi, Bu. Jadi saya daftar lagi, kemudian dikasih kodenya, terlambat sedikit saya memasukkan kode itu, terus nggak bisa saya dapatkan file yang saya maksudkan itu yang gratis. Jadi ini bagaimana solusinya, Bu? Apakah saya bisa daftar kembali ataupun nggak bisa lagi seperti itu? Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Siti Hawa. Silakan Ibu Reza. Apakah ingin langsung menjawabnya? Boleh bantu jawab. Oh, boleh Ibu Rani Nawamsari untuk Iya. membantu Ibu Reza. Iya, jadi saya bantu jawab. Bu Reza sepertinya ada kegiatan lain di layar laptopnya. Ini begini Bu Siti, kalau Ibu kan pernah sudah meregistrasi di Canva for Education ya Bu ya, tapi ditolak begitu Bu? Iya. Ibu pakai SK apa Ibu? Kemarin ini Bu, saya kemarin coba-coba karena kan ikut webinar juga kan. Rupanya waktu itu saya nggak malas ngambil SK-nya harus
Saya Ya. cari lagi dulu kan. Heeh, Jadi nggak sempat lah saya kirim SK SK-nya. sertifikat pendidik itu. Hmm. Kemudian ya sampai sekarang nggak terdaftar Oh ya, gitu Bu. Ibu bisa coba pengajuan lagi, Ibu. Ibu bisa pengajuan lagi, Ibu pengajuan untuk education. Jadi Bu siapkan dulu SK-nya, SK apa? Sertifikasi Ibu. Nanti diupload. Nah, nanti ikuti prosesnya gitu, Bu. Begitu. Jadi diajukan ulang dengan SK yang apa? Sertifikasinya begitu. Iya Bu, kemarin ada saya coba daftar lagi dengan akun ID juga, cuman langkah-langkahnya nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu memang ada diminta ini Bu, diminta SK gitu kan, ataupun nomor HP. Jadi pas saya daftar lagi Canva for Education itu nggak ada langkah-langkah kayak dulu lagi, nggak ada Ya. permintaan SK, nggak ada nomor HP-nya gitu loh Bu. Oh itu, Ibu bisa ini Ibu, Ibu bisa ke pengaturan, Nah itu bisa Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Di pengaturan ada. Iya iya. Begitu. Jadi Ibu bisa bisa atur penagihan dan paket. Sekarang ada. Saya izin share screen ya Bu ya, biar Iya. lebih jelas. Ya. Nah, ini kanvas saya. Nah, di sini ada ini pengaturan ya, pengaturan akun. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, di sini ada penagihan dan paket. Nah, di sini ada Canva untuk pendidikan ada, Ibu? Iya. Nah, di sini daftar sekarang secara gratis. Ini klik mulai, nanti Ibu ikutin aja. Ibu ikutin apa petunjuknya dari sini. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan Ibu Kurnia tadi bisa di sini. Ini ada mulai. Langsung nanti apa? Ikutin step-stepnya. Nanti siapkan SK-nya gimana segala macamnya di situ. Nih. Nah, kan nama depan, nama belakang, nama sekolah, web sekolah dan lanjutkan. Ini saya udah daftar, jadi kalau saya lanjutkan ini nggak bisa lagi. Cuma sampai sini aja. Seperti itu. Oke, Ibu? Bisa ya? Ya, nanti insya Allah itu bisa. Saya pernah coba pakai akun belajar.id, pakai akun Gmail biasa, itu apa sukses semua. Begitu. Nah, ini sekalian saya share screen ya Ibu. Saya izin memberitahu Bapak Ibu bahwa Canva for Education itu tidak hanya untuk buat modul ajar. Tidak hanya untuk buat poster seperti itu ya. Bisa juga kita buat komik. Sebentar. Nah, ini komik. Nah, ini komik yang saya buat, Ibu. Komik yang saya buat, gitu ya. Nah, ini komiknya. Hasilnya saya download dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? PDF. Nah, jadi cerita seperti ini. Ini kelasku. Nah, ini kelas Gunawang. Anak-anak belajar seperti ini. Ini bisa untuk media anak-anak juga. Selain untuk tugas-tugas guru penggerak ya. Ini bisa juga untuk media ke anak-anak. Begitu, ini lebih eye catching gitu. Nah, selanjutnya juga selain itu bisa juga untuk membuat website. Nah, seperti ini saya buat website ya. Buat website seperti ini. Nanti tinggal dipublikasikan webnya. Atau bisa juga membuat permainan. Nah, seperti ini. Nah, ini labirin pakai bermain labirin ya namanya ya. Nah, bagaimana? Jadi di sini start ini asam, finishnya ini jeruk, finishnya di asam. Ini mungkin cocok untuk kelas rendah di SD gitu, bisa pakai
labirin seperti itu. Atau bisa juga yang seperti ini Bapak Ibu, game lengkapi kata. Nah, ini soalnya nanti kita juga punya kuncinya seperti ini. Seperti itu. Ini untuk apa? Bahan ini Bapak Ibu. Kalau apa sih kegunaan Canva itu? Nah, seperti itu. Jadi apakah hanya untuk buat poster seperti itu? Ternyata tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa juga untuk membuat yang lain-lain untuk membuat pembelajaran anak-anak lebih menyenangkan. Nah, karena saya kebetulan guru kimia, itu juga saya bisa buat sistem periodik di pakai Canva. Saya juga pernah coba, saya sebagai wakakurikulum itu buat ini, buat kalender pendidikan pakai Canva itu. Jadi teman-teman saya jadi korban Canva saya gitu. Jadi kalender pendidikan pakai Canva. Nah, ini adalah sistem periodik pakai Canva. Jadi lebih colorful dan lebih mengakomodir kebutuhan anak, karena anak kan ada yang kinestetik, auditory, dan visual. Nah, yang visual ini yang kita fasilitasi dengan eye catching-nya si Canva. Seperti itu. Oke, ini Iya, aja Bu. Terima kasih. pemanfaatan Canva-nya. Oke, terima kasih Ibu Rani Rawangsari atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Siti Hawa? Alhamdulillah sudah terbantu. Ini saya matiin suaranya cucu nih. Aduh. Oke, Nggak apa-apa, Ibu. baik Bu, terima kasih. Bu, adakah yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan. Oh iya, saya Bu. Baik, Pak Laode, disilahkan untuk bertanya, Pak. Nah, ya, kebetulan saya juga nih pemula ini. Mungkin bisa dikasih tahapan contohnya membuat satu desain. Ya, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf. Kalau bisa dikasih satu contoh Ya, cara mendesain. Misalnya tahapan-tahapannya apa dulu yang dilakukan. Begitu seterusnya sampai menjadi sebuah desain. Barangkali begitu untuk sementara. baik, Pak Laude. Baik, Bu Reza. Oke, mau ditampung dulu atau bagaimana Bu Reza? Ibu Ratna Dwi Puri. Baik, Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengenai desain yang presentasi tadi, Ibu. Desain presentasi tadi, bisakah kita sisipkan efek suara pada tulisan atau pada gambar? Jadi pada saat dia masuk ke dalam slide, dia ada efek suaranya seperti kita membuat seperti PowerPoint seperti itu, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bu Reza. Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu dari Pak Laode dan Ibu Ratna Dwi. Silakan Bu Reza mau menjawab yang mana dahulu? Baik, mungkin ke Pak Laude dulu ya, cara buat desain ya Pak ya, sampai jadi terus kita download gitu ya Pak ya. Ya, baik Bu. Mungkin kita pilih dulu Bapak, misalkan kita mau buat apa. Di sini kan ada banyak tadi, kemudian seperti yang dicontohkan Bu Rani tadi juga ada banyak. Misalkan kita mau buat kira-kira ini komik tadi seperti yang dicontohkan Bu Rani ada, atau dokumen atau poster. Misalkan saya mau buat misalkan infografis pendidikan gitu Pak ya. Kita coba buka. Di sini muncul template-template ya Bapak. Kita
kita bisa pakai langsung Bapak. Kalau masih bingung untuk mendesain, kita bisa ambil template yang ada, kemudian kita bisa edit-edit saja. Kalau saya kebanyakan ambil langsung template Pak. Jadi saya pakai template-nya, kita ganti-ganti dengan materi yang kita buat. Ini misalkan membuat infografis. Misalkan saya ingin membuat infografis mengenai atau saya masukkan materi gitu Pak ya. Misalkan saya ganti Pak ya. Atau kita hapus saja juga bisa Pak ini. Kita hapus saja, langsung ini klik sampah ini atau kita langsung delete aja. Kita bisa masukkan teks. Kita klik teks, Bapak. Di sini ada kita bisa pilih tambahkan judul, tambahkan subjudul, atau tambahkan sedikit teks isi. Misalkan saya tambahkan judul. Kemudian misalkan saya mau buat materi matematika tapi dalam bentuk infografis yang rada panjang gitu. Kita tulis saja, misalkan tadi saya buat barisan, saya ambil aja barisan aritmatika. Ini kan fontnya masih standar banget Pak ya. Kita ganti aja fontnya. Misalkan saya mau pakai font ini, kemudian ukurannya bisa kita perbesar atau perkecil, ini bisa kita hapus aja, nanti kita ganti. Kemudian kita hapus boleh atau kita langsung edit kata-katanya juga boleh. Kita misalkan sebentar ya Pak. Ini saya ganti aja, saya hapus. Kemudian saya tambahkan teks lagi. Di sini misalkan saya tambahkan subjudul, saya masukkan pengertian barisan aritmatika. Misalkan saya buat pengertian barisan aritmatika. Misalkan Pak ya, saya masukkan teks. Kita bisa ganti lagi fontnya, kita sesuaikan. Saya ambil teks. Misalkan ini. Kita kecilin boleh. Kita atur di mana tempatnya, atau mau dibuat rata tengah. Atau tengah. Kemudian kita bisa ganti ini elemen Bapak. Saya tadi udah contohkan, misalkan ini saya buat mengenai matematika, saya masukkan elemen-elemen untuk mempercantik desainnya mengenai matematika. Ini tadi. Kita atur aja Pak, kita perkecil, kita perbesar juga bisa. Nanti kita bisa animasikan. Ini bisa klik langsung aja animasi tadi.
Kita bisa tambah lagi elemennya. Misalkan saya ambil mat simbol. Ini juga banyak sekali elemen untuk education. Kita klik aja dia langsung muncul Pak di desain kita. Misalkan ini saya ganti semuanya, saya hapus. Atau kalau untuk langsung menghapus semuanya, kita bisa blok aja elemen yang mau kita hapus. Kita bisa hapus, kita ganti. Kita bisa atur posisinya Bapak. Kemudian bisa kita tulis lagi mengenai, misalkan ini mengenai barisan aritmatika, bisa kita tulis rumusnya. Saya ganti-ganti aja pakai elemen matematika misalkan ya. Di sini banyak sekali elemennya Bapak, misalkan Bapak mengajar mata pelajaran apa, bisa dicari elemennya. Teksnya ini bisa diganti langsung klik aja, ini langsung kita ketik juga bisa. Misalkan saya ganti jadi rumus beda gitu. Rumus beda sama dengan B sama dengan UN dikurang U min 1. Kita ganti ukurannya diperbesar bisa. Kita ganti fontnya juga bisa. Dan seterusnya ini bisa kita ganti semua Bapak. Kira-kira seperti itu. Atau bisa Bapak unggahan ini tadi, bisa kita unggah file, klik unggah file. Kita ambil dari galeri, kita masukin ke sini Bapak. Misalkan Bapak punya foto yang ingin dimasukkan. Atau latar belakangnya kita ganti warnanya kalau tidak ingin mengikuti template. Misalkan bisa kita ganti warna. Ini warna polos. Misalkan saya ganti warna seperti ini bisa. Kalau mendesainnya seperti itu, hanya seperti itu mungkin Pak ya. Kita bisa ganti-ganti template-nya, bisa ganti elemennya, bisa tambah. Ya, terus begini Bu, lanjut Bu. Ini kan satu halaman, terus kalau ke halaman berikutnya? Kalau ke halaman berikutnya, ini di bawah bisa tambah halaman Bapak. Kita klik tambah halaman. Oh ya, makasih. Nah, begitu Bapak. Jadi ini di halaman selanjutnya kita desain lagi, kita edit lagi, ganti template juga bisa, masukin teks lagi, elemen lagi gitu. Atau ini juga bisa, misalkan kita masih mau pakai elemen di sini, kita bisa langsung duplikat, ini juga bisa Pak. Jadi nanti dia jadi double halamannya, jadi 2. Ini paling belum duplik ini. Halaman 1, ini tadi saya duplikat. Kalau mau dihapus, halamannya bisa langsung klik hapus. Begitu Pak. Kalau untuk download, Bapak bisa klik bagikan di sini di atas pojok kanan. Kemudian klik unduh. Kemudian pilih, misalkan ini saya pilih PDF. Kemudian klik unduh langsung Bapak.
Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk dokumen jelas. Ya. Teman yang lain lagi mungkin. Ya, boleh. Selanjutnya kayaknya video juga, Bu. Video, Pak. Iya. Ya. Kalau video di sini kemarin saya coba buat proyek saya. Saya buat presentasi tapi saya buat jadi video. Jadi Katungara pugur yang begini-begini. Iya. Laptop sandok laptop. ini Pak ya, ini contoh presentasi saya kemarin saya buat. Ini kalau kita tampilkan, tapi ini nggak ada suaranya, saya nggak kasih suara di sini. Kan bisa kita lihat juga video di situ. Jadinya 433 detik. Jadi ini kalau kita buat video per halaman itu bisa kita kasih waktu, Pak. Ini misalkan satu halaman ini saya kasih waktu 10 detik gitu. Kemudian ini saya kasih 6 detik gitu. Nah, masuk pertamanya dulu tadi, Bu. Untuk masuk ke video ini tadi di mana? Kalau tadi kan ya. Kan kita desain ini, Pak ya. Di kanan atas ini ada edit waktu. Oh ya. Kita bisa buat waktunya kita sesuaikan. Nanti saat kita tampilkan, ini jadinya waktunya berarti 12 detik gitu. Jadi nanti waktu kita tampilkan jadinya bentuknya video. 12 detik. Tapi ini nggak bergerak, Pak. Kita tadi buatnya kan bukan video bergerak. Desain infografis. Cuman kalau Bapak mau buat di sini, nanti Bapak ubah waktunya aja di sini. Sesuaikan dengan video yang Bapak buat. Desain yang Bapak buat. Begitu kira-kira, Pak. Bagaimana Pak Laude? Jelas. Baik, terima kasih. Sudah jelas Bu Reza. Ya. Silakan Bu ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Pertanyaan selanjutnya itu kalau kita isi suara ya, Ibu. Ya. Kita coba ya, Bu ya. Sebenarnya saya juga belum pernah coba. Jadi, tapi di sini ada audio. Ini misalkan ada audio, coba kita dengar dulu, Bapak. Itu bisa dipilih yang di sebelah tanda silang itu, Bu, di sebelah matematika itu di silang itu bisa kita mau vokal, instrumen atau hanya efek. Kita bisa klik langsung, Bu ya. Iya, bisa di audio. Di audio tadi. Di audio tadi, Ibu. Audio. Kembali ke audionya tadi, Bu. Pilihan audio. Audio. Audio ini ya. Ya, audio. Nah, Di pencarian itu bisa ditulis maksudnya Ibu Rani ya, Bu ya. Ini kalau masukin di kalimat di teks ini, kalau kita klik, jadinya bisa lama ya. diklik aja. Coba diklik. Nah, dia masuk tuh efek audionya. Di play coba. Di play di efek audio, di sebelah efek audio. Nah, di sebelah efek audio itu ada play. Nah, diklik. Sinyalnya. Terdengar tidak? Enggak.
terdengar tidak? Ini diklik mulai soalnya nggak bisa. Tidak terdengar. Sinyalnya. Enggak sinyalnya. Oke, boleh gantian share screen Ibu Reza? Saya bantu sebentar. Sudah tampil belum? Belum ya? Sudah tampil belum gambarnya? Baru ini Bu. Oh, keluar lagi Bu gambarnya. Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Lihat ya. Ya Bu. Nah. Oke, di sini saya hapus dulu ya. Nah, di sini ada audio nih. Di sebelah sini ada audio, diklik. Nah, di sini audio ini bisa kita pilih yang mana, terus kita bisa klik di sini. Kita akan menginginkan vokal, instrumen, ataukah hanya efek saja. Nah, kita juga bisa pilih yang gratis atau yang pendidikan. Nah, kalau yang vokal saja, hanya vokalnya. Kalau instrumen saja, kalau efek saja. Efek itu yang pendek-pendek, kayak suara burung, suara gemericik air, seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang semuanya ya. Semuanya dulu. Nah, ini kan ada pilihan nih, mau rock, mau children, kid, happy fun, happy birthday, ukulele gitu ya. Epic, serah, mau pilih yang ceria. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kita putar. Terdengar? Terdengar, Bu. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau seandainya kita hanya ingin efek saja, efek singkat-singkat seperti ini, kita pilih efek saja. Nah, jadi ininya hanya efek. Misalnya yang ini. Nah, efek tepuk tangan. Jadi efeknya tepuk tangan. Begitu. Jadi kita ada banyak pilihan di sini. Silahkan beralihlah ke Edu, maka akan banyak pilihannya. Seperti itu. Jadi apa kita bisa masukkan di sini? Kita ingin di slide keberapa gitu? Kita pilih slide-nya dulu. Pilih slide keberapa, nanti kita baru masukkan apa yang kita inginkan. Nah, gini. Ya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa dirangkai. Jadi ini presentasinya seperti itu. Jadi bisa di dalam bentuk nanti video atau hanya PPT presentasi. Tetapi dia kalau di-download dalam bentuk PDF, tentu efek suaranya hilang gitu. Tapi kalau kita download dalam bentuk video, maka efek suaranya ikut seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih. Ibu mau lanjut bertanya tadi boleh ya, Bu? Silakan. Ya, berarti itu tadi efek untuk halaman ya Bu ya, bukan misalnya kita mau tulisannya aja pada saat dia melayang masuk ke dalam halaman terus ada efeknya gitu, nggak bisa ya Bu. Tapi kalau efek untuk total keseluruhan halaman baru bisa gitu ya Bu. Ya. Jadi ini kalau
Kalau di Canva ini, kalau untuk presentasinya, kalau di PPT itu kan kita bisa Bu, efek masuk itu kayak upload gitu ya. Iya. Ini saya juga belum ketemu, jadi dia kalau ada itu sepotong-sepotong, jadi nggak bisa per item gitu Bu, elemen-elemen gitu. Oh iya, baik. Iya, baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Ratna Dwi? Sudah jelas Bu? Alhamdulillah sudah Ibu, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah sama-sama Bu. Oke. Tinggal 17 menit lagi ya Ibu-ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sinyal ini kayaknya. Oke, Bagaimana Ibu? Maaf Ibu, sinyalnya Bu. Bagaimana yang lainnya? Waktu kita. Ya, mau tanya. Baik, Pak Iya. Sutrisno. Ini pertanyaan Iya. dari Pak Sutrisno, silahkan Bapak. Ya, kalau kita umpamanya membuat semacam poster video, bisa enggak umpamanya itu satu template, yaitu umpamanya muncul kita umpamanya durasinya umpamanya 1 menit, umpamanya 3 menit, kita umpamanya menjelaskan tentang umpamanya mencantumkan email, kemudian keluar naik gitu, terus kemudian apalagi gitu umpamanya, terus alamat, terus muncul agak besar tetap di halaman itu, apa dibuat seperti semacam video, mau ada kegiatan apa gitu, bisa enggak itu umpamanya? Oke. Baik, Pak, terima kasih. Bu Reza, bagaimana Bu Reza? Mau menjawabnya? Mohon diulang nggak Pak? Maksudnya kita buat misalnya poster gitu Pak ya? Iya, Kemudian iya Bu. Terus kemudian dibuat umpamanya satu satu halaman itu umpamanya muncul seperti tampilan jenengan tadi, satu, terus kemudian apa ya itu namanya ya? Karena saya emang Canva belum pernah pakai sama sekali, tapi saya nggak belum. Umpamanya muncul, kemudian dikecilkan lagi, muncul lagi besar, kecil lagi dalam satu videonya, backgroundnya sama gitu, bisa enggak gitu namanya gitu? maksudnya mungkin ini Bu Reza, saya bantu. Maksudnya di animasinya Bu Reza, di efeknya. Jadi ada zoom in, zoom out, sliding seperti itu. Jadi kan Iya Bu. penekanan pada saat presentasi, ya apa namanya ini, keluar dulu nama, lalu judul, pas judulnya nanti di zoom out besar kayak gitu. Mungkin seperti itu maksud Pak Sutrisno. Iya Bapak, bisa Bapak dianimasikan saja. Ini coba saya share screen. Dipraktekkan langsung Bu Reza biar jelas Pak Sutrisno-nya. Misalkan di sini kita buat poster ya Pak ya. Kita coba cari yang poster. Di sini kita coba ambil salah satu template-nya aja ya Bapak. Misalkan kita ambil ini satu halaman. Tadi maksudnya kita coba ini kita klik kemudian kita animasikan saja. Ini bisa kita pilih. Nah, seperti itu Bapak. Kita buat animasi per
item ini per elemen-elemen ini bisa kita cari animasi yang cocok misalkan. Kita ubah saja animasinya sesuai dengan yang kita inginkan, gitu misalnya. Animasikan, kita klik ini, kita bisa pilih. Ini ada banyak sekali animasi yang bisa kita gunakan. Seperti itu Bapak atau bagaimana? Iya, iya Bu. Yang mamanya di zoom, itu kan ada 1, 2, 3, ada 5 gambar itu ya. Pokoknya ini kan mamanya kita membuat durasi, kalau dibuat video mamanya, dibuat durasi 1 menit, tapi mamanya bergantian muncul besar, terus kemudian ganti lagi sebelahnya itu bisa enggak gitu mamanya? Oh, maksudnya kita buat video, tapi misalkan yang pertama yang keluar, misalkan peraturan ruang kelasnya dulu gitu Pak ya, yang lain masih kosong gitu. Baru nanti muncul lagi yang misalkan yang kotak ini gitu, kemudian yang ini, seperti itu. Umpamanya sudah ada semua, tapi keluarnya di halaman itu juga keluarnya besar, itu bisa enggak umpamanya? Keluarnya. 3 ini kemudian diperbesar gitu Bu, umpamanya itu. Yang mana itu umpamanya yang merah atas gambar apa itu? Karena saya pakai HP enggak begitu jelas, umpamanya itu terus kemudian besar, zoom in katakanlah. Terus Mungkin lagi kembali lagi terus sebelahnya besar, tapi tetap gambarnya utuh semuanya, umpamanya gitu. mungkin full screen bukan Pak maksudnya? Kalau ini biasanya kalau cuma satu halaman ini, kalau saya langsung dia Pak, jadi animasinya langsung bergerak bersama. Saya coba kemarin cari videonya itu nggak ada. Tapi kalau kita buat 2 halaman itu bisa bergeraknya gantian gitu. Tapi kalau dalam satu halaman itu animasinya langsung jadi satu Pak. Bagaimana Pak Sutrisno? Oke, terima kasih. Ya. Apa Bu Rani ada ingin menambahkan lagi Bu ini? Pertanyaan Pak Sutrisno. Apakah bisa misalkan 5 detik pertama itu yang zoom in misalkan tulisannya gitu Pak ya. Nanti kemudian 5 detik selanjutnya baru yang nge-zoom in itu yang kotak ini saja gitu. Iya Bu, seperti itu maksud saya. Oke, saya coba ya. Itu animasi kan ada animasi halaman, ada animasi elemen. Iya. Ya, bentar. Saya lihat dulu. Saya izin share screen boleh Bu Reza? Gini ya Pak. Begini. Udah terlihat belum? Ya, bareng Bu yang masingnya kalau dibuat misalkan 5 detik tulisnya dulu gitu. Begini ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini Pak, pada saat kita membuat animasi, ini kan ada animasi halaman pada saat halaman masuk dan animasi elemen. Nah, Bapak pilih yang animasi elemen. Nah, ini kan ada animasi keduanya dan ini ada kecepatannya Pak di sini Pak. Bapak bisa lihat nggak di bagian bawah sini? Bagian bawah sini ada kecepatannya. Kita mau atur seberapa dia kecepatannya di sini. Terus di arahnya juga ada lebay di sini Pak ya. Nah, di sini Pak. Nah, pada saat dia masuk, pada saat dia keluar seperti itu. Nah, jadi kan udah kelihatan. Kalau ini kan dia
web, kalau yang ini beda lagi dia buka buku clipping, kalau yang ini beda lagi animasinya gitu. Ini beda lagi. Nah, jadi Bapak bisa bermain di sini Pak di animasi elemen seperti itu, termasuk di nama ini. Nah, ini Bapak mau ini kan ini pengaturan ruang kelas Pak ya. Nah, Bapak yang mau biasa mau menulis, nah di sini kan ada semua Bapak. Nah, ini. Jadi Bapak tinggal pilih saja mau yang mana. Tapi animasinya animasi elemen atau animasi halaman tinggal dipilih karena ada 2 animasi di sini. Kalau Bapak ingin per elemen yang mana itu animasi teks atau animasi elemen begitu. Nah, Bagaimana Pak Sutrisno? Iya, itu jelas ya seperti Bu Rani itu yang saya maksud ya. Benar ya seperti itu. Makasih. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Rani. Oke, Ibu Bapak guru hebat, waktu kita sudah di penghujung acara kita. Kita akan tutup ya Bu. Terima kasih untuk Bu Rani Nawangsari dan Bu Reza Oktarida Husela serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan sebagai moderator. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Umi Baroro ada yang disampaikan? Udah live. Ya, Ibu Umi. Ibu Umi. Oh, link absen. Link absennya tadi. Sebentar. Mana link absennya tadi? Oh, ini dia. Oke, silakan itu link absennya udah di-share lagi. Grup di Berhenti merekam ya, Mbak? Ya, silakan. Ya, itu Bu Reza silakan kalau mau di-share link materinya. Atau nanti di grup kalau belum siap share link materi.